Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalau kemarin saya pernah ramalkan tentang percintaan kalian di bulan Juni, kali ini sesuatu yang berhubungan dengan general dan kesehatan serta keuangan untuk kalian semua. Saya mencoba untuk melihat dengan menggunakan kartu, dan kali ini ramalan yang sudah saya tulis ini saya akan cross check lagi menggunakan kartu benar atau enggak. Kalau benar saya akan langsung katakan kepada kalian, dan kalau ada kontradiksi saya akan katakan mana yang akan lebih cocok dan vibrasinya akan lebih mengena. Coba kalian ambil, dan gak usah lama-lama. Untuk bintang-bintang yang akan saya bacakan seperti biasa akan saya urutkan. Pertama dari Aquarius, turun jauh ke belakang dan ikuti baik-baik ini tadi. Ini untuk Aquarius, dan saya akan ambilkan kartunya. King of Cups, tentang kemampuan kita untuk mengelola pemikiran kita tidak saklek pada sesuatu yang itu saja. Kemampuan mengurus prioritas dan mana yang harus didulukan terhadap apapun yang ada di depan kita. Yang pertama, tentang umumnya adalah membuat perencanaan ke masa depan. Dan masa depan ini merencanakannya itu nggak saklek, harus menggunakan satu pemikiran yang juga mengedepankan kreativitas. Mengambil langkah ke depan ini untuk mencapai tujuan, dan yang paling penting di sini adalah kamu harus tahu prioritas mana yang harus didulukan. Untuk masalah makanan, kalian semua ini kayaknya punya permasalahan kebanyakan makan daging dan sesuatu yang susah diolah sehingga lambung kalian sepertinya butuh sayur-sayuran. Ini yang bisa saya lihat, karena orang kan kebanyakannya kan makan, kalau nggak makan daging, orang Indonesia ya, makan sesuatu yang manis atau apa. Nah, sayuran ini rasanya kurang dan kita ini kalah kayak orang bule. Nah, dengan seperti ini ada satu petunjuk untuk kita lebih kreativitas untuk memilih makanan apa yang kita makan, dan dengan ini semua kesehatan kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Dan masalah keuangan yang diminta di sini yang sama dengan ini tadi adalah, walaupun kalian ini mungkin akan belanja sesuatu, tapi buat target bulanan. Jadi bulan ini kira-kira kalian mau spend berapa dengan penghasilan berapa. Dan penting untuk memiliki perencanaan untuk dikerjakan, karena dibutuhkan strategi yang ampuh dan hindari sesuatu yang nggak perlu. Ingat ya, needs sama wants. Kalau mau atau kepengen, lupain. Tapi kalau perlu, kamu boleh beli. Dan yang paling penting, pilih gaya hidup yang sesuai dengan kantongmu. Yang akan saya ambil lagi, ini adalah kartu untuk Pisces. Wah, kartu Death ini kartu yang meminta kamu untuk tegas menyelesaikan atau jangan diulang lagi kebiasaan buruk yang sudah ada. Ini kayak matikan dirimu yang lama, hidupkan dirimu yang baru, dan siap untuk kehidupan berikutnya. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Secara umum kamu ini belum menentukan skala prioritas. Sepertinya tujuanmu ini hanya kecil-kecil tapi nggak mikir ke depannya mau sampai kemana. Kayaknya pergimu ini cuma deket-deket tapi malah akan capek karena muter-muter di situ aja. Tentukan, karena kamu harus merubah diri. Dan buatlah perencanaan yang matang dan perhatikan makanan yang dikonsumsi, karena rupanya kamu ini kalau makanan terlalu banyak yang manis-manis, dan ini mengganggu pikiran, membuat stres. Maka dari itu develop satu dirimu yang berbeda dengan berolahraga. Dan masalah keuangan, kamu nggak perlu buru-buru untuk mencapai target, karena saat ini adalah saat yang kamu itu harus menghabiskan atau menstop kebiasaan lamamu. Kamu mulai kebiasaan baru dengan kamu mulai merencanakan ini mau kemana, dan hidupkan dirimu yang baru. Saya lihat di sini adalah dirimu dituntut untuk berpikir lebih kreatif, mencoba hal baru yang belum pernah ada. Nah, coba kalau kamu tertarik, coba untuk tanam modal. Tanam modal itu artinya apa? Kita mungkin nggak perlu kerja, tapi kita bantu orang lain yang membutuhkan modal, tapi kita harus tahu portfolionya. Nah, untuk hal seperti ini, it's okay kalau kalian misalkan mencoba untuk investasi di foreign exchange, atau ternyata kalian mau mencoba untuk cryptocurrency atau hal yang lain, silahkan. Karena sepertinya kalau kalian ini cuman di sesuatu yang kalian kerjakan saat ini, death ini akan terjadi. Dan ingat, untuk apapun itu minta nasihat dari orang yang lebih berpengalaman. Untuk bintang selanjutnya adalah Aries. Temperance tapi kebalik. Jadi mungkin sabar, tapi di saat bersamaan kalian ini juga harus agresif. Nah, untuk umum artinya apa? Saat terburu-buru melakukan sesuatu, kemungkinan besar apa yang kamu lakukan ini nggak maksimal. Maka sabar ini penting, tapi juga ini sabar tapi tetap beraksi di sini untuk melakukan sesuatu yang tetap positif. Dan jika berniat menurunkan berat badan, dirimu harus bersungguh-sungguh melakukan.
Jadi kayaknya kesabaranmu ini masih kurang, kalian ini masih ya nggak terlalu fokus, dan yang paling penting motivasimu ini apa? Latihlah fisik yang sesuai dengan pola makan yang baik. Masalah keuangan, ada kemungkinan akan dapat masalah dengan rekan kerja, makanya diminta untuk sabar dan diminta untuk benar-benar kalaupun kamu mau agresif tetap berdasarkan kesabaran. Dalam bisnis baiknya kurangi hal yang nggak perlu dan hanya menghabiskan modal, serta kamu kayaknya perlu seseorang yang bisa merencanakan keuangan. Tapi nggak perlu itu, karena sebenarnya menggunakan aplikasi pun itu sudah ada. Jadi membantu kita untuk mencatat semuanya. Jangan cuma hanya diingat di kepala saja. Dan saat ini kondisi keuangan sebenarnya cukup baik dan akan ada uang yang terus mengalir. Yang kalau boleh saya bilang ini ada sesuatu yang mungkin nggak kamu sadari, tapi uang itu kerasanya walaupun baik tapi habis-habis terus, ngerti ya? Dan ingat, kalau kamu memang punya satu rencana untuk menghabiskan uang atau menginvestasikannya, lakukan dengan sedikit demi sedikit. Karena kalau kamu sekarang terburu-buru melihat sesuatu ini langsung kayak naruh semuanya, ini akan berakhir dengan tidak baik. Kesabaran adalah kunci. Dan untuk para Taurus secara umum, ini tentang masa lalu dan bagaimana kita bisa memanage hati kita untuk menghadapi masa depan. Perlu melatih kesabaran dan ketelitian dalam melakukan sesuatu, jangan terpaku oleh masa lalu. Jangan biarkan dirimu terpengaruh oleh ekspektasi orang lain terhadapmu, artinya kamu stop membandingkan dirimu dengan pencapaian orang lain. Cobalah untuk set your own goals, kamu benar-benar tahu kamu mau apa, dan jangan kamu mencoba untuk menghidupkan mimpi orang lain di kehidupanmu. Dan ingat, kalau seperti ini, selalu mulai hari dengan sarapan. Karena kayaknya hari-harimu selama berapa hari ke depan ini akan berat. Kayaknya kamu ini akan merasa kalau perlu membandingkan sama orang lain. Dan itu nggak perlu. Coba untuk lihat ke jalanmu sendiri. Kalaupun lari, jangan lihat pelari lain. Karena saat kita melihat ke arah lain, fokus kita akan teralihkan. Dan untuk keuangan, semangatmu menjalani hari-hari ini menginspirasi orang, dan ini karena orang-orang tuh melihat kamu ini suka belajar sesuatu yang baru. Nah, tapi permasalahannya, kadang-kadang apa yang terjadi di masa lalu itu menakutkan kamu. Sehingga kalau ini terjadi, sebaiknya kamu segera lupakan. Ingat, banyak hal baru yang bisa dipelajari. Hari baru adalah kesempatan yang baru. Dan saling membentuk kepercayaan akan menjadikan tim yang solid, menjaga tetap profesional, dan jangan terlena untuk kamu nanti akan berantem hanya karena permasalahan uang atau a priori kita terhadap seseorang, padahal itu adalah pengalaman di masa lalu. Bintang Gemini, saya ambil di sini ada the Queen of Swords, tapi kebalik. Nah, di sini saya lihat kalau Gemini ini cocok banget pura-pura bahagia hanya akan menyakitimu. Sebenarnya kamu itu tuh orangnya ngoyo, tapi kamu kayak nerima aja dan mencoba untuk menerima kondisi yang ada. Selesaikan masalah-masalah di masa lalu, jangan ditunda lagi. Karena ini akan memberatkan sesuatu di masa depan. Berilah ketegasan, selesaikan itu tadi. Lari dari masalah hanya akan membuat masalahmu bertambah, dan hindari stres, serta stop pushing yourself. Karena kalau seperti ini pushing yourself, gak ada gunanya. Hari esok masih ada, kamu maksa di sini, kamu malah akan sakit, kamu maksa orang akan marah. Jadi sesuatu yang nggak diinginkan, dan ini akan selesai sebelum waktunya. Dan untuk masalah keuangan, prospek karirmu memang sedang baik, sehingga kamu coba biasakan diri untuk menghadapi perubahan. Jika mulai bisnis baru, kamu usahakan untuk lebih keras dan giat belajar. Walaupun kamu jangan terlalu push yourself, dan pikirkan gimana caranya agar kamu ini nggak terlalu boros untuk menghadapi bisnismu ini tadi. Boros itu dalam artian mau ngembangin bisnis, mau pasang ini, pasang itu, beli ini, pelan-pelan dulu. Oke? Do a thing at a time, dan jangan mencoba untuk itu tadi push yourself yang akan membuat kamu nanti akan kecapean atau kamu kehilangan semangat, malah kamu nanti ilfeel dan nggak mau jalanin bisnis ini. Berikutnya untuk Cancer, saya ambil lagi dari sini. Ini kartu tunggu dulu, kartu yang diminta kamu untuk coba pikir lagi. Ada beberapa masalah dalam hidup yang dirasa sangat berat untuk menjalaninya, sehingga kamu ini kurang konsentrasi dan kamu kayaknya harus mencoba untuk lebih istirahat dulu. Pikirkan baik-baik sebelum kamu melangkah. Rupanya selama ini kamu terlalu emosional, dan ini membawa ke sesuatu yang gak baik. Jadi kalau kita omongin makanan, kamu minum sesuatu yang menenangkan, teh hijau, chamomile atau apa, itu akan membuat tubuhmu ini akan lebih tenang. Nah, kalau seperti ini juga ada baiknya menghirup aromaterapi, membuat kamu lebih rileks dan jangan terlalu terbawa suasana sehingga kamu akan jadi terlalu memarah dan terlalu bersemangat tapi ke arah yang tidak baik. Nah, untuk keuangan, menikmati perjalanan karir itu
memang ada ups and down, jadi nggak usah terlalu dianggap serius. Kalaupun serius itu adalah sesuatu yang oke, kita punya kesempatan esok untuk kita lakukan lebih baik lagi. So, kamu harus beradaptasi dengan baik, dan dalam bisnis, kerjasama dengan orang yang kamu percaya itu adalah satu investasi yang terbaik dan terbesar. Mencontoh pada orang yang lebih berpengalaman dan rencanakan semua selalu secara matang, dan yang paling penting di sini adalah meskipun kamu santai, tapi beranilah untuk mengambil keputusan dan tindakan. Nah, setengah jalan sudah selesai. Gimana dengan kalian semua? Kita akan masuk ke bintang berikutnya. Ini adalah Leo. Saya ambil di sini ada kartu, kebalik. The Judgment. Judgment tapi kebalik. Ini artinya adalah melakukan banyak kebaikan bagi orang lain, tapi jangan kamu terus menilai orang itu atau berharap balik balas budi. Kamu lakukan ini karena ketulusanmu. Hindari mengkonsumsi minuman atau makanan yang mengandung kafein, karena ini kayaknya nggak terlalu baik untuk... Rupanya kamu ini terlalu banyak pikiran. Kamu perlu untuk bangkitkan satu semangat. Coba ingat saat kamu pernah merasa paling sukses, paling happy, kayak iklan rokok tuh kan. Terus ingat kejadian tertentu yang kan iklan rokok selalu naik gunung, lari di gurun, pokoknya pencapaian. Ingat pencapaianmu, kamu akan fine-fine aja, dan kesehatanmu ini selalu beranggapan dengan itu tadi. Dan coba untuk makan makanan yang mengingatkan tentang masa kecil, mengingatkan tentang kesuksesanmu, mengingatkan tentang sesuatu yang pernah kamu achieve. Dan dengan ini saya pikir sih kamu akan bisa berpikir lebih positif lagi ke depannya. Dihadapkan dengan banyak peluang untuk mengembangkan karir. Kembangan karir berarti lebih bisa sukses lagi, walaupun kalau kebalik ini artinya tetap harus lebih perlahan. Dan kalaupun ternyata ada kemungkinan untuk downgrade atau kamu malah dipindahkan, kamu coba pertahankan dengan baik. Nggak perlu takut untuk melakukan perubahan, dan mulailah mengambil perubahan yang sedikit beresiko. Walaupun ini, kalau ini harus hati-hati, kalau ini perubahan yang beresiko, tapi kamu tahu jika kamu nanti sukses, kamu akan achieve sesuatu yang lebih besar. Dan untuk seperti ini, kamu ini sedang muncul jiwa, kalau saya bilang sih, kamu harus memunculkan jiwa berani berpetualang, ketakutanmu harus dipupus, maka lebih banyak bawa uang saat kamu pergian. Untuk Virgo, kebalik. Kalau ini bingung menentukan arah dua-duanya baik, tapi ternyata ada kebingungan di sini. Nah, kalau ini, pastikan untuk berbuat baik pada dirimu sendiri. Jadi kalau kamu bingung mau ke kanan atau ke kiri, ingat baik-baik apa yang kamu lalui dan kira-kira apa yang kamu inginkan. Maka dari itu pesannya adalah pastikan berbuat baik pada dirimu sendiri, tidak bisa terus-terusan kamu ini menyalahkan dirimu. Stop mengorbankan dirimu buat orang lain, karena sebenarnya intinya ini adalah bagaimana kamu menghargai dirimu. Dan kalau orang yang menghargai dirinya, otomatis memulai olahraga ini start dengan yang kecil-kecil dulu aja. Nggak usah terlalu harus bulu tangkis, sepak bola. Coba dengan jalan kaki aja, tapi setiap hari, atau mungkin seminggu 4 kali, 3 kali, 2 kali, udah banyak diskonnya. Nah, untuk keuangan, singkirkan ketakutanmu dan berani untuk berubah. Rupanya kamu diminta untuk berani mengambil keputusan saat mungkin kamu nggak cocok di tempat kerjamu, atau kamu harus mengambil bisnis yang lain, dan tetap bertindak sesuai rencana, serta hindari sesuatu yang nggak perlu dilakukan, dan kamu jangan terlalu impulsif. Coba untuk benar-benar kamu pikirkan baik-baik, dan saat kamu lakukan itu, coba kamu ulang sekali lagi apakah betul atau tidak. Nah, untuk si penimbang-nimbang atau Libra, saya punya kartu berikutnya adalah The Reverse Knight of Swords. Masalah keluarga dan kestabilan psikologis mungkin mengisi pikiranmu. Ini takut nih, kalau begini udah benar-benar lebih. Selalu memiliki jalan keluar, dan kamu adalah orang yang sebenarnya itu punya determinasi tinggi. Kamu ini punya tekad, kamu kuat, dan saya pikir sih meskipun kamu menimbang-nimbang, tapi di tengah bulan ini segala sesuatu itu kayaknya kamu ini timbangan itu kan paling kuat saat di tengah-tengah. Saat ini rasanya kamu akan memiliki satu determinasi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, masalah keuangan, jika ada kritik yang diberikan oleh rekan kerja, ambil sisi positif. Karena kalau kamu nanti melawan, akibatnya dia nggak bantuin kamu, kerjaanmu berantakan, dan terus keuangannya akan bermasalah. Dan kalau kamu bisa keep up, itu tadi, keuanganmu sebenarnya cukup lancar. Meskipun kamu harus berusaha agak ekstra lebih, mungkin lebih keras lagi ya. Kalau kamu berharap ada bonus, berharap ada satu pemasukan yang baik, dan kalau boleh saya katakan, ini adalah sebuah saat yang tepat untuk kamu mulai ini tadi. Masuk ke Scorpio. Ada The Page of Cups. Page of Cups ini tipe yang sangat mandiri dibandingkan yang lain. Dia memiliki nilai benar dan salah sendiri. Dan dia ini orang yang kreatif, yang dia ini nggak
mau dibanding-bandingin dengan orang lain. Nggak pernah ingin menyulitkan orang lain karena dia mandiri. Dan dia ini terbiasa untuk terus-menerus ini memaksakan diri, push their self. Karena mereka merasa bahwa mereka ini happy dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga kadang-kadang kalau masalah makanan dan apa-apa ini kamu nggak ada masalah, tapi cuaca ini berpengaruh dengan kamu. Maka hati-hati, karena kalau panas kemungkinan kamu akan juga terbawa seperti itu. Tapi kalau kondisinya dingin, kamu akan relatif akan lebih calm. Jadi hati-hati sekali, karena kamu adalah orang yang benar-benar mandiri, tapi ternyata nggak mandiri sepenuhnya, kamu ini dipengaruhi oleh cuaca di sekitarmu. Nah, masalah keuangan, coba untuk pikirkan ide-ide yang baru. Kamu pikirkan cara-cara yang unik untuk bisa menjual atau mendapatkan uang, lakukan sesuatu yang inovatif, dan coba kamu jaga pengeluaran. Karena ingat, kamu mungkin berpikir untuk selalu berinovasi, untuk belajar ini, belajar itu, tapi cobalah untuk sabar, selesaikan sampai selesai, baru kamu mulai yang baru lagi. Masuk ke 2 bintang terakhir, Sagittarius. Kita akan lihat bahwa, the Page of Swords. Ini rupanya kamu adalah seseorang yang selalu keep on learning. Kamu harus membelajar, kamu gak gampang puas, kamu ini mengutamakan karir dan keluarga, dan kamu ini kayaknya kurang memiliki waktu untuk sesuatu yang pribadi. Kayaknya segala sesuatu tuh orang-orang kamu pikirin, tapi untuk dirimu sendiri kamu ini kayak nggak peduli. Banyak yang bilang seperti itu. Dan kalau seperti ini, permasalahan lagi adalah kamu ini susah untuk bahagia. Dan saat seperti itu terus tiba-tiba kamu menyalahkan dunia. Dan dengan ini kalau saya bilang sih, orang-orang kayak begini nih masalahnya di pencernaan. Karena urusan hati itu bukan hati yang nggak kelihatan, tapi hati yang terlihat juga itu bermasalah. Dan kalau lari ke situ, itu disebabkan oleh pencernaan dulu. Sehingga kalau boleh saya bilang, orang-orang seperti ini harus belajar untuk membahagiakan diri mereka sendiri. Nah, masalah keuangan, kamu ini kayak banyak yang harus kamu bayarin, kamu pikirin. Dan ini adalah sesuatu yang never ending. Maka dari itu, tetap tunjukkan kinerja yang terbaik. Coba untuk buat catatan, kamu rencanakan perjalanan liburanmu, atau kamu beli sesuatu yang membuatmu happy. It's okay untuk menggratifikasi dirimu sendiri. Dan paling penting di sini adalah ini semua nggak akan menghabiskan uangmu. Tapi dengan ini kebahagiaanmu akan tercapai, kamu akan kerja lebih baik lagi di kemudian hari. Yang terakhir untuk Capricorn, ada the reverse page of wands. Untuk secara umum kamu ini suka memendam satu permasalahan yang rumit. Walaupun kamu ini seorang yang observer, tapi ada sesuatu yang membuat kamu ini penasaran dan terus kamu simpan, kamu nggak berani ngomong sama orang, kamu tetap rahasiakan. Dan kalau seperti ini, cobalah untuk kamu kertas, kamu buat prioritas, dan kamu pindai satu-satu. Kamu uraikan mana yang perlu, mana yang enggak. Karena kayaknya kamu ini sampah pun kamu pikirin. Nah, untuk seperti ini, makananmu udah oke, pencernaan oke, tapi kamu kurang vitamin. Konsumsi vitamin yang lebih banyak karena rupanya otak ini bekerja lebih keras dan butuh satu penyegaran. Vitamin ini jadi oli untuk badanmu. Nah, masalah keuangan. Ini ada banyak sekali tanggung jawab yang harus diberesin. Dan meminta bantuan rekan itu juga nggak apa-apa. Kalau kamu memang mau dan it's okay, kamu ngomong sama mereka. Dan paling penting di sini adalah kamu coba untuk hitung apresiasi orang terhadap kamu, sehingga kamu ini akan lebih bersemangat saat mengerjakan ini tadi. Dan nggak hanya kamu ini bantu mereka, tapi terus mereka nggak mendapatkan, mereka nggak berikan apa-apa yang akan merupakan sebuah pendapatan untuk kamu. Walaupun pendapatan itu adalah sebuah pujian atau ucapan terima kasih. Ini yang bisa saya bacakan. Nah, kalau kalian suka cara membaca saya yang baru dengan saya analisa dulu terus kemudian saya sesuaikan dengan kartu, silahkan komen di bawah ini. Dan apa yang mau kalian tanyakan, kalau mau lebih spesifik dan ada sesuatu yang lebih penting lagi, silahkan hubungi nomor di bawah ini dan saya dengan senang hati akan membukakan kartu untuk kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir ini tadi. Sampai jumpa dan salam.